Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mario Stefanus Tumangking dengan NIM 250711010743. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Etika Politik. Pembahasan kali ini sangat mudah dipahami, terutama sebagai warga negara Indonesia, karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpolitik secara etis dan bermartabat. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu pertama, pengertian etika politik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu apa itu etika politik. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan, watak atau cara hidup. Etika politik adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan politik, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Jadi, etika politik menyangkut bagaimana politik dijalankan secara benar dan adil, bukan sekedar soal kekuasaan. 2. Pancasila sebagai dasar etika politik. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung nilai moral dan etika. Nilai ini bisa dijadikan tolak ukur dalam perilaku politik, baik oleh pemimpin maupun rakyat. Mari kita lihat bagaimana setiap sila mengandung etika politik. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan moralitas dan tanggung jawab spiritual. Politik bukan sekedar kekuasaan, tapi amanah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika politik harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menolak kekerasan, diskriminasi, dan penindasan. 3. Persatuan Indonesia. Mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, menghindari politik identitas yang memecah belah rakyat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan pentingnya musyawarah, demokrasi yang sehat, dan kepemimpinan yang bijak, bukan otoriter. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik yang etis harus berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan golongan atau elit semata. Penerapan Pancasila sebagai etika politik. Dalam praktiknya, penerapan Pancasila sebagai etika politik bisa dilihat dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pemilu yang jujur dan adil. Tidak ada kecurangan, politik uang, atau kampanye hitam. Pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat, bukan diri sendiri atau partai. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, aspirasi masyarakat harus diakomodasi. Transparan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintah harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan etika politik di dalam Indonesia. Meskipun Pancasila sudah menjadi dasar negara sejak lama, penerapannya sebagai etika politik masih menghadapi tantangan, yaitu yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, politik transaksional. Ketiga, minimnya pendidikan politik masyarakat. 4. Polarisasi akibat politik identitas. Semua tantangan ini harus dihadapi bersama, baik oleh pemerintah, partai politik,
maupun masyarakat dengan cara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Peran generasi muda. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting, yaitu mewujudkan politik yang masih bersih dan bermoral melalui partisipasi aktif dalam demokrasi, mengkritis kebijakan pemerintah secara santun dan objektif, menyebarkan nilai-nilai Pancasila di media sosial, komunitas, dan lingkungan sekolah atau kampus. Dengan begitu, kita bisa membangun masa depan politik Indonesia yang lebih beretika dan bermartabat. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman etika politik yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam berpolitik demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.